Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, dan yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, Islam, sampai nikmat sehat walafiat, hingga pada saat ini kita masih ada di dunia yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, nama saya Prima Fauzia Maharani dari kelas S6A dengan NPM 2019-43500-154. Izinkan saya untuk membawakan dan menjelaskan materi dalam video ini yang berjudul Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Idul Fitri menurut pengertian umum berarti hari raya berbuka puasa. Puasa wajib bagi umat Islam selama 1 bulan penuh sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Selain itu, juga untuk memperingati turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam artian yang lain, Idul Fitri merupakan jalan menuju keadaan fitrah, bersih, dan tanpa dosa. Seorang muslim yang kembali pada fitrahnya akan senantiasa bersikap istiqomah dalam hal keimanan. Kehidupan sehari-harinya akan digunakan untuk berbuat baik dan benar serta tak lupa menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah hukum sholat Idul Fitri? Mayoritas ulama berpendapat hukum sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah mu'akkad. Apa itu sholat sunnah mu'akkad? Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah dan jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sholat ini dianjurkan Rasulullah sehingga Rasulullah pun berat untuk meninggalkannya. Karena sholat ini hanya ditunaikan setahun sekali, berbeda dengan sholat Jumat yang merupakan sholat pengganti zuhur. Meski sebenarnya ada pula ulama yang memiliki pandangan hukum sholat Idul Fitri yang fardu kifayah dan fardu ain. Bila merujuk pada hukum sholat Idul Fitri dari mayoritas ulama, sunnah mu'akkad adalah sholat ini sangat dianjurkan untuk meraih pahala dan keutamaannya. Dari dasar hukum sholat Idul Fitri, qada bisa disimpulkan. Qada sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan diikuti 4 rakaat seperti qada sholat Jumat. Meskipun sebenarnya qada sholat Idul Fitri menurut beberapa ulama tidak diperlukan karena bukan pengganti sholat wajib seperti sholat Jumat. Sementara hukum sholat Idul Fitri untuk pelaksanaan lebih diutamakan berjamaah daripada sendiri-sendiri. Imam Syafi'i dalam kitabnya menjelaskan hukum sholat Idul Fitri berjamaah dan sendiri-sendiri. Sholat sunnah terbagi menjadi 2, yaitu dilaksanakan berjamaah dan yang sendiri-sendiri. Adapun sholat sunnah yang sangat dianjurkan berjamaah tidak diperkenankan untuk meninggalkannya bagi yang mampu melaksanakannya, yaitu sholat 2 hari raya, gerhana matahari bulan, serta sholat istiqoh. Ulama memiliki perbedaan pendapat soal hukum sholat Idul Fitri. Hal ini dapat dibagi dalam beberapa pendapat mengenai hukum tersebut, diantaranya adalah yaitu sholat Idul Fitri sunnah mu'akkad. Pendapat dari mayoritas ulama, hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim. Alasan hukum sholat Idul Fitri ini hanya dilaksanakan setahun sekali dan merupakan bagian dari serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Hukum sholat Idul Fitri fardu ain. Pendapat hukum sholat Idul Fitri fardu ain ini datang dari mazhab Imam Hanafi. Hukum fardu ain adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ketentuan sholat Idul Fitri terdiri atas 2 rakaat dengan jumlah takbir sholat Idul Fitri sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Terdapat khutbah setelah menunaikan sholat. Waktu sholat Idul Fitri dilakukan sejak matahari terbit sebelum waktu zuhur. Disunahkan memperlambat kehadiran untuk memberi kesempatan umat membayar zakat. Bisa dilakukan secara munfarid atau secara sendiri-sendiri apabila tidak bisa pergi ke lokasi salat Id berjamaah. Tata cara melakukan salat Id Idul Fitri. Yang pertama, niat salat Idul Fitri diawali dengan niat yang berbunyi usolli rak'ataini sunnatan Idul Fitri, makmuman atau imaman
lillahi ta'ala, yang artinya adalah aku berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram dilanjut dengan membaca doa iftitah. Disunahkan untuk bertakbir hingga 7 kali. Untuk rakaat pertama, di sela-sela takbir dilanjutkan untuk membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yang artinya adalah Allah Maha Besar dengan segala kebesaran. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah baik waktu pagi dan petang. Atau juga dapat membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Untuk yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la. Lalu ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri seperti semula. Lalu ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri sempurna untuk memulai rakaat kedua. Yang keempat, rakaat kedua. Posisi ini hampir sama dengan yang dilakukan di rakaat pertama. Disunahkan untuk melafalkan dan mengangkat tangan sebanyak 5 kali. Sama seperti sebelumnya, di sela-sela takbir lafalkan doa yang sudah tertera pada sebelumnya. Lalu ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri sempurna untuk memulai rakaat kedua. Yang keempat, rakaat kedua. Posisi ini hampir sama dengan yang dilakukan di rakaat pertama. Disunahkan untuk melafalkan dan mengangkat tangan sebanyak 5 kali. Sama seperti sebelumnya, di sela-sela takbir lafalkan doa yang sudah tertera pada sebelumnya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, lalu dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Lalu ruku, sujud, dan diakhiri dengan salam. Takbir yang dilakukan berturut-turut di setiap rakaatnya tidak bersifat wajib. Apabila jumlahnya kurang tepat atau terlewat, tidak menggugurkan sholat id. Yang kelima adalah sunnah setelah selesai sholat, diakhiri salam. Jamaah disarankan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri hingga selesai, kecuali jamaah yang menunaikan sholat id di rumah. Khutbah terdiri atas 2 bagian, namun di lain sumber menyatakan khutbah dilakukan hanya 1 kali dan tidak dimulai dengan takbir, melainkan dengan mengucap Alhamdulillah. Adapun keutamaan sholat Idul Fitri, yaitu yang pertama adalah mengagungkan asma Allah. Melaksanakan sholat Idul Fitri pasti akan mengucapkan asma Allah berkali-kali, terutama kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Di antara seruan takbir tersebut, hendaknya membaca kalimat sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni, yang artinya adalah Maha suci Allah, segala pujian baginya. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Yang kedua, sholat berjamaah. Sholat Idul Fitri umumnya dilaksanakan secara berjamaah, maka dari itu para pelakunya akan mendapatkan pahala sholat berjamaah yang besar. Hal ini ternyata dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang menganjurkan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya adalah, dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Saat sholat berjamaah, tidak akan memandang bulu, suku, jabatan, rupa, dan hal-hal lainnya. Selagi mereka bersujud kepada Allah dan membesarkan Allah, melaksanakan sholat, maka ia adalah saudara semuslim yang harus dijaga.
Yang ketiga, ada silaturahmi sesama muslim. Sholat Idul Fitri, semua orang Islam keluar rumah dan menyempatkan diri untuk bisa mengikuti sholat Idul Fitri. Inilah yang membuat sholat Idul Fitri memiliki dampak terhadap hubungan manusia dan manusia dalam menjalin silaturahim. Bersama merayakan hari raya kemenangan umat Islam. Melaksanakan sholat Idul Fitri juga dapat merayakan hari kemenangan secara bersamaan. Yang kelima, menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam. Hukumnya yang sunnah muakkad atau fardu kifayah, maka sholat Idul Fitri ini membuat orang-orang Islam akan terdorong untuk melaksanakannya. Pengertian ukhuwah Islamiyah, insaniyah, dan wathaniyah tentunya sangat penting untuk dipahami dan dilakukan oleh umat Islam. Berkumpul umat Islam maka akan berefek kepada ukhuwah Islamiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.